Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Nur Hijrianti. Jangan lupa yang baru gabung, klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian setelah menonton video ini, saya meminta kalian untuk memencet tombol like-nya kalau kalian suka, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Langsung aja ya, di video kali ini saya tidak akan membahas materi seperti video sebelumnya, karena materi kita sudah selesai di bab pembahasan cerita pendek ini. Saya sudah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, kemudian unsur, kemudian kaidah kebahasaan, struktur itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya tentang teks cerpen. Sekarang saya akan menjelaskan langsung tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, ini pembahasan terakhir kita di bab cerpen. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu mengungkapkan gagasan dan pengalaman dalam bentuk teks cerita pendek. Itu tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, sesuai dengan apa yang sering kalian tanyakan di kolom komentar, saya baca ternyata masih banyak yang belum paham tentang sudut pandang dalam cerita pendek. Benar nggak? Nah, kali ini saya akan menjelaskan sudut pandang terlebih dahulu. Silakan kalian simak baik-baik ya. Sudut pandang dalam cerpen itu biasanya sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga yang biasa dipakai penulis dalam bercerita. Kalau sudut pandang orang pertama, namanya orang pertama itu berarti kita yang melakukan. Biasanya aku, saya, itu namanya sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah orang orang lain yang kita bawa ke dalam cerita gitu. Orang ketiga seperti ia, dia, kalau jamaknya mereka, atau nama orang. Itu sudut pandang orang ketiga. Di kegiatan pertama yang harus kalian lakukan dan harus kalian bahas adalah memodifikasi cerpen. Di sini ada cerpen satu paragraf yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Silakan kalian modifikasi menjadi sudut pandang orang ketiga. Kita bahas bareng-bareng aja ya. Jadi kalian harus simak baik-baik pembahasan memodifikasi cerpen berikut. Kegiatan 1, modifikasi cerpen. Ubahlah teknik penceritaan kutipan cerpen berikut menjadi sudut pandang orang ketiga. Saat mengubah menjadi sudut pandang orang ketiga, dibolehkan untuk mengubah kalimat. Namun, perubahan kalimat tersebut tidak mengubah maknanya. Bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Nah, subjek anak-anak di sini tidak kita ubah ya, karena dia subjek pertama yang nanti akan menerangkan kata ganti orang ketiga. Kami mandi sore di pancuran sawah. Nah, kami di sini adalah sudut pandang orang pertama. Kita ubah menjadi sudut pandang orang ketiga, yaitu mereka. Berarti, bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Mereka mandi sore di pancuran sawah. Setiap sore kecuali hari Jumat, mereka belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tetapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hashim. Nah, kakek dan Kang Hashim kita tidak ubah karena kakek dan Kang Hashim merupakan sudut pandang orang ketiga. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hashim mengajar. Saya di sini adalah sudut pandang orang pertama. Kita ubah menjadi sudut pandang orang ketiga, yaitu nama orang. Saya diganti menjadi Rani. Rani menjadi anak emas apabila Kang Hashim mengajar. Selain dari Kang Hashim, saya di sini bisa kita ganti dengan kata ganti ia atau dia ya, karena yang pertama sudah dijelaskan yang bernama Rani, sudah ada nama penerangnya atau penjelasnya. Jadi setelah itu kata gantinya bisa diubah menjadi kata ganti orang ketiga. Selain dari Kang Hashim, saya atau Rani ya. Selain dari Kang Hashim, Rani belajar mengaji dari kakek. Baginya, mengaji bukan hal baru. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar ia.
Maka pelajaran yang diberikan Kang Hashim kepada anak-anak lain sering merupakan hal yang sudah Rani hafal betul. Pulang dari mengontrol sawah, sering Rani diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari, dan ia selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, ia memilih kue pukis. Para pedagang itu, ia dikasih sebungkus besar kue sebelum ia memilih. Itu dia teknik memodifikasi cerpen dari cerpen yang memiliki sudut pandang orang pertama diubah atau dimodifikasi menjadi sudut pandang orang ketiga. Gimana? Kalian sudah paham belum tentang sudut pandang cerita dalam cerpen? Kalau sudah, kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu melanjutkan cerpen. Nah, di kegiatan kali ini saya akan membacakan cerpen, kemudian kisah akhir cerpen tersebut bebas sesuka hati kalian, ceritanya mau dibagaimanakan, itu kalian yang membikin atau yang membuat cerita sendiri. Oke? Perhatikan cerpen yang saya bacakan ya. Kegiatan 2, melanjutkan cerpen. Lanjutkan cerpen sepatu butut ini secara bebas. Alur yang diputus adalah yang menuju bagian klimaks. Membuang sepatu butut atau tidak. Apa keputusannya dan bagaimana melakukannya? Selanjutnya, tentukan bagaimana cerita berakhir. Sepatu butut, cerpen Eli Chandra Perangin-angin. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Kalau sepatu itu masih layak pakai sih mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal. Jauh dari kategori layak pakai. Walaupun orang tua kami bukanlah orang yang kaya, tetapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Entah mengapa pula, hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya Andi. Sepatu butut itu begitu mengganggu pandanganku. Orang tua kami tidak pernah protes kalau Andi mengenakan sepatu butut itu lagi. Pagi ini kami akan berangkat sekolah. Lagi-lagi sepatu butut itu lagi yang kuperhatikan. Tidak ada yang lain yang kuperhatikan dari Andi. Aku jadi malas bila berjalan dengannya. Aku malu bila harus berjalan dengannya, seperti berjalan dengan seorang gembel. Sepatu butut itu begitu mengganggu pikiranku. Kenapa Andi tidak minta sepatu baru saja, biar keren seperti teman-temannya, si Ivan dengan sepatu ketsnya, atau seperti Doni dengan sepatu sportnya. Di suatu malam, aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Aku berencana membuangnya pada Sabtu malam, karena aku tahu ia akan mencucinya pada hari Minggu. Jadi, kalau pada hari Minggu ia tidak menemukannya, masih ada kesempatan untuk membeli yang baru, sehingga ia masih bisa masuk di hari Seninnya. Untuk membuang sepatu butut tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja. Pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari. Dan kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Hari yang kunantikan pun tiba. Segera aku bersiap menjalankan misiku. Kulihat Andi sedang tidak ada di rumah. Nah, silakan lanjutkan cerpen ini secara bebas menurut kalian masing-masing, kreativitas kalian masing-masing ya. Kegiatan ketiga, membuat cerpen. Buatlah cerpen yang mengangkat kehidupan remaja di daerahmu. Tokoh remaja yang tidak memiliki orang tua, tetapi harus mengurus adiknya. Nah, cara ia sekolah, mencari nafkah, dan mengurus adiknya itu kalian ceritakan. Suatu saat adiknya minta dibelikan kue dan es krim di hari ulang tahunnya. Ia ingin membuat adiknya bahagia, tetapi tidak punya uang untuk memenuhi permintaan adiknya. Apa yang harus dilakukannya? Masalah apa yang terjadi? Kemudian bagaimana akhir ceritamu? Sebelum itu tentukan pula pesan apa yang ingin kamu sampaikan. Kerja keraskah? Kejujuran? Kepercayaan kepada Tuhan? Atau kasih sayang? Jika menemukan ide lain yang menurutmu menarik, konsultasikan dengan gurumu untuk disetujui ya. Selamat menulis! Nah, oke, jadi tugas kalian di video kali ini hanya dua. Yang pertama tadi melanjutkan cerpen, akhir cerita cerpen tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat cerpen dengan tema yang sudah ditentukan. Ini bisa melatih daya kreativitas kalian dalam membuat cerpen. Saya yakin dan saya rasa kalian akan sangat bangga dan sangat bahagia ketika cerpen yang hasil
hasil karya kalian, hasil imajinasi kreativitas kalian itu sudah jadi. Jadi cepat kerjakan ya, jangan tunggu-tunggu lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Kemudian sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Subscribe dari kalian itu bisa mengembangkan dan menyemangati saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.